tak mungkin terbalas kasih-Mu. Hanya terima kasih selama-lamanya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Ya, pagi. Luar biasa. Ya, baik. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang sudah bangun pagi dan sudah dalam keadaan segar, kita memuji-muji Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, baik. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, tidak mungkin dapat kami balas kasih-Mu yang luar biasa telah tercurah dalam hidup kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang terus menjaga hidup kami dan mencukupkan apa yang kami perlukan, memberikan kami kesehatan di saat kami beristirahat. Tuhan membangunkan kami supaya kami dapat memuliakan nama-Mu di pagi hari ini melalui ucapan syukur kami. Terima kasih hidup kami, meneguhkan iman kami dan menguatkan hati kami semua. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bersiap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi juga saudara kami. Ya, itu dia. Baik, puji Tuhan. Kita akan membaca dari Galatia pasal 3 ayat 1. Kita akan masih membaca sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi di ayat 3 ini, ya, sebenarnya Paulus katakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Maukah kamu sekarang menyempurnakan kasih karunia itu di dalam daging, menyempurnakan hidupmu, ya, di dalam daging. Maukah kamu melakukan seperti itu? Apakah kamu, ya, Paulus katakan mungkin, apakah kamu mungkin bisa melakukan yang bertentangan dengan dasar dari keselamatan yang sudah kamu terima, kata Paulus, ya. Jadi maksudnya itu nggak masuk akal, ya kan? Jadi kalau orang sudah makan kenyang, ya tentu itu adalah hal yang masuk akal, begitu ya. Hal yang bisa diterima akal sehat, begitu. Tapi kalau orang makan tapi tidak kenyang-kenyang, begitu ya. Jadi itu ada satu masalah di situ, ya kan? Ada yang tidak selaras, begitu ya. Ada yang tidak tidak sesuai. Jadi itu menjadi satu sebab akibat yang tidak pada tempatnya.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih ingin mengajak kita untuk melihat lebih jauh lagi tentang perkataan daripada Rasul Paulus di sini, bahwa itu adalah perkataan firman yang sama seperti yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Apanya yang sama? Sama benarnya bahwa perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah perkataan firman Yesus, firman Tuhan. Yang disampaikan Yesus itu juga adalah perkataan Yesus sendiri dan sama derajatnya, sama benarnya. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada kita karena ada orang yang berpikir bahwa perkataan Yesus itu lebih benar daripada perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Paulus, ya kan? Lebih benar dari kitab Mazmur atau cerita kisah para rasul, ya. Karena ada Alkitab yang khusus perkataan Yesus itu ditulis warna merah, red letter. Ya, red letter itu. Jadi mereka ingin memberikan satu penilaian bahwa perkataan Yesus itu langsung loh disampaikan, ya kan? Seperti doa Bapa kami itu langsung diucapkan oleh Yesus sendiri. Gitu ya. Jadi seolah-olah perkataan Yesus itu, ya kan, itu lebih tinggi dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, lebih tinggi dari apa yang dituliskan oleh Joshua atau Musa, kitab 5, kitab pertama Pentateukh, dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi perkataan Yesus itu langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus. Begitu ya, mereka mengkualifikasi firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah penilaian yang keliru. Ya, saya ulang sekali lagi, itu adalah pemahaman yang keliru terhadap Alkitab. Semua firman Tuhan itu adalah firman Tuhan. Mulai dari kejadian, kitab Kejadian sampai Wahyu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada firman Tuhan lebih rendah daripada yang lainnya. Amin. Ya, Kejadian, kitab Kejadian lebih rendah dari Matius. Matius lebih tinggi, ya, lebih benar daripada kitab Kejadian. Ya, itu pemahaman yang keliru itu, yang ngawur itu Bapak Ibu Saudara ya. Itu pemahaman yang keliru. Semua firman Tuhan itu adalah kebenaran yang diilhami, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai semua para penulis Alkitab lebih dari Paulus, tapi ini adalah menurut Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi apa Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari di sini, bahwa ya Yesus pun, ya Yohanes Pembaptis pun pernah menyatakan oleh Yohanes Pembaptis ataupun Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana juga Yohanes Pembaptis menangani orang-orang yang dengan motivasi pikiran yang sesat datang mencobai dan menyusahkan pemberitaan Injil Kerajaan Sorga yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat di Matius pasalnya yang ketiga, ya, Matius pasal 3. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat Matius pasal 3, ya. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-7, ya. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-7. Jadi begini, Yohanes Pembaptis juga menghadapi orang-orang yang cenderung sudah menampilkan pikiran yang sesat, sehingga
Yohanes Pembaptis dengan tegas menyatakan siapa mereka itu sebenarnya. Di ayat 7 dikatakan, Matius pasal 3 ayatnya yang ke-7. Tetapi waktu ia, yaitu Yohanes, melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Tuhan yang akan datang, murka Allah yang akan datang?" Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan Farisi dan ahli Taurat ini yang tidak percaya, mereka disebut adalah keturunan ular beludak. Jadi bukan secara fisik mereka keturunan ular beludak, tetapi pikiran mereka, ya, pikiran mereka yang sesat itulah di mana Farisi dan ahli Taurat ini berpura-pura, ya, memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis tahu motivasi mereka tidak tulus, tetapi hanya ingin mencari-cari kesalahan saja, ya, sehingga mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menipu, ya, mereka adalah orang-orang yang menipu, pura-pura supaya orang-orang Yahudi, ya, mengira bahwa orang Farisi ini juga adalah orang yang taat, ahli Taurat ini adalah orang yang taat, tapi sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi Yohanes Pembaptis mengatakan mereka adalah keturunan ular beludak. Jadi mereka berbisa, ya. Mereka berbisa dan mematikan. Pengajaran-pengajaran mereka itu adalah pengajaran yang sungguh menjauhkan orang-orang dari kebenaran, tapi mereka hanya ingin supaya orang-orang mengikuti kehendak dan keinginan untuk mencari keuntungan pribadi mereka. Jadi Yohanes Pembaptis menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak, ya, orang-orang yang menyemburkan, ya, hal-hal yang berbisa, yang mematikan orang yang tidak mengenal kebenaran dan menjadi korban daripada pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat yang menjauhkan orang-orang dari keinginan untuk mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Yohanes Pembaptis mengatakan kamu tidak akan luput dari hukuman yang akan datang. Mereka sudah dipersiapkan untuk menerima hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau tadi Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, "Hai kamu orang Galatia yang bodoh, ya siapakah yang telah mengkelirukan imanmu? Siapakah yang telah menggoda kamu, ya, untuk tidak menaati kebenaran kasih karunia?" Itu karena masalahnya sudah sangat genting, begitu ya. Masalahnya genting dan masalahnya adalah ini suatu yang peringatan untuk orang-orang percaya supaya tidak bermain-main dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat lagi di dalam Matius pasal 12. Kita lihat lagi Matius 12. Itu adalah Yohanes Pembaptis, ya. Bagaimana dengan Yesus sendiri? Matius pasal 12. Matius pasal 12. Kita baca ayatnya yang ke-34. Saya baca ayatnya yang ke-34. Langsung saja ya. Ya, kita lihat di situ. Matius pasalnya yang ke-12 ayat 34. Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap
dari hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sama juga Yesus sendiri juga mengucapkan kata-kata yang nampaknya bagi orang lain bahwa perkataan Yesus itu kasar, perkataan Yesus itu menghina, perkataan Yesus itu memaki, ya, tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi juga yang menuduh Yesus dirasuki oleh setan Belzebul, dirasuki oleh kuasa jahat Belzebul. Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang benar yang keluar dari mulut kamu karena hatimu dikuasai oleh yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan Yesus mengatakan mereka adalah sebagai keturunan ular beludak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus melihat konteksnya, kita harus melihat kondisinya. Kenapa ya hamba-hamba Tuhan, kenapa Yesus sendiri bisa mengucapkan kata-kata yang keras kepada orang-orang yang membawa pengajaran yang sesat, yang bisa membawa orang-orang percaya juga terpengaruh, dan akhirnya orang-orang percaya juga bisa mengikuti keinginan manusia dan menjauhkan dari kebenaran. Jadi sebagai pemimpin, ya, sebagai Nabi Yohanes Pembaptis, sebagai Yesus sebagai Nabi, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dia juga harus menyelamatkan ya para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya dari pengaruh buruk orang-orang pemimpin-pemimpin yang selalu berusaha menjauhkan orang-orang dari kebenaran. Itu yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Yesus bukan berkata kasar, Yesus bukan menghina, ya. Yesus bukan sedang menyampaikan kata-kata yang tidak senonoh, tapi Yesus Kristus, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kekudusannya, dia harus menyatakan dengan keras dan bagaimana memisahkan para pengikutnya supaya tidak tercemar, tidak terpengaruh dengan pengaruh buruk daripada orang-orang yang selalu menginginkan agar ya orang-orang tidak mengikuti kebenaran. Apakah orang-orang seperti itu ada di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Banyak. Ya. Banyak sekali orang yang berpura-pura mengajarkan kebenaran, tetapi sesungguhnya mereka hanya ingin mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan orang-orang yang tidak berpengetahuan akan kebenaran, mereka akan dengan mudah ditipu oleh pengajar-pengajar palsu di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka kita terus belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa menilai apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang tidak sesuai dengan kehendaknya, apa yang menjadi keinginan Tuhan dan apa yang menjadi keinginan manusia yang pura-pura. Bapak Ibu Saudaraku, itu biasanya tidak mudah bisa dibedakan oleh manusia kecuali dipenuhi dengan kebenaran. Amin. Maka kita harus dipenuhi dengan kebenaran. Seperti Kristus adalah kebenaran, ya, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu lagi. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8. Kita lihat Yohanes pasal 8. Ya, Yohanes pasal 8. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ayatnya yang ke-44. Saya akan membaca untuk kita. Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mengatakan ayatnya yang ke-44, Yesus berkata lagi-lagi kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mencobai Yesus Kristus, ya, dikatakan Yesus mengatakan kepada mereka,
iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi full ya. Iblis full itu adalah sumber dari segala dusta. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak sedikit orang yang mengikuti dusta di zaman sekarang ini. Mereka ingin membenarkan diri. Begitu ya. Kalau Rasul Paulus mengatakan ya di kitab Roma bahwa mereka itu menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan mereka berpura-pura begitu hebat di dalam ketaatan beribadah, tetapi sebenarnya mereka sedang mempromosikan dusta. Dusta iblis yang berusaha terus untuk ya mengajarkan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran Kristus, bukan kebenaran Allah, bukan kebenaran Alkitab, bukan kebenaran firman kasih karunia yang mereka ajarkan, tetapi kebenaran diri mereka sendiri. Paulus katakan sungguh-sungguh giat mereka untuk Allah, tetapi sayangnya itu mereka lakukan dengan pengertian yang tidak benar. Ya Bapak Ibu Saudara, atau tanpa pengertian yang benar. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini semua hamba Tuhan, ya baik Yesus Kristus, para nabi, para rasul, ya hamba-hamba Tuhan yang setia kepada kebenaran, pasti dia berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu di zaman masing-masing. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, ya. Pasti berhadapan dengan para pengajar-pengajar palsu ya di zaman masing-masing. Ya, setiap para pemimpin yang setia, hamba-hamba Tuhan yang setia kepada kebenaran, pasti dia ya bertemu dengan lawan-lawan ya yang berusaha untuk menyesatkan, berusaha untuk melawan kebenaran. Di mana saja dan kapan saja itu pasti ada terjadi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi seorang hamba Tuhan harus menyadari bahwa tidak akan semua orang bersetuju dengan kebenaran yang disampaikannya. Amin. Memang kasih itu adalah lemah lembut. Amin. Kasih itu adalah lemah lembut dan kasih itu adalah harus mengampuni semua orang. Amin. Tetapi kasih itu juga harus adil. Karena kasih itu juga menyatakan penghukuman dari Allah bagi orang-orang yang berpikiran sesat, yang tidak mau diajar oleh kebenaran, dan yang terus berupaya untuk menggoda orang-orang percaya supaya menjauhkan mereka dari kebenaran. Maka baik Yohanes Pembaptis menemukan musuh-musuh yang seperti itu, Yesus juga menemukan musuh-musuh kebenaran, ya, dan juga Rasul Petrus juga menemukan musuh-musuh kebenaran, apalagi Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia menemukan sangat banyak musuh-musuh dari kebenaran pada zamannya. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, maka kebenaran itu harus terus disampaikan dan kita tidak boleh takut menyampaikannya kepada siapa saja. Karena tidak mungkin kita menyampaikan kebenaran supaya semua orang setuju. Itu harapan yang keliru itu. Kalau kita menyampaikan kebenaran lalu mengharapkan semua orang setuju. Tidak mungkin itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Di semua zaman seperti itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Ketika Nuh menyampaikan bahwa Tuhan akan meluluh lantahkan seisi bumi dengan
air banjir besar dengan air bah. Bapak Ibu Saudara, berapa orang yang mempercayai berita kabar baik dari Nuh, Bapak Ibu Saudara? Hanya 8 orang. Ya, mayoritas manusia di zaman Nuh itu adalah orang yang mengejek, orang yang ya kalau istilah zaman now dikatakan ngeledek gitu ya, ngeledek Nuh. Mereka menganggap remeh saja ketika Nuh menyampaikan kabar baik dari Tuhan dengan perintah di mana Allah meminta supaya Nuh membangun sebuah bahtera, ya, membangun bahtera di bukit lagi, ya. Mereka semuanya mereka menganggap bahwa Nuh itu sudah gila, ya, mengatakan Nuh itu sudah sesat dan sudah pikun dan macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat bahwa Nuh percaya kepada kabar baik yang disampaikan oleh Allah kepadanya, dan dia tetap setia dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Amin. Dan kita lihat benar saja, ya, bahwa Tuhan selalu benar, manusia adalah pembohong dikatakan, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika kita lihat di zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus itu luar biasa atau tidak, Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Yesus itu adalah sangat dahsyat. Amin. Sangat dahsyat. Amin. Luar biasa. Yesus sangat luar biasa. Tapi saya tanya, Bapak Ibu Saudara, lebih banyak orang yang seperti yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis, yang dihadapi oleh Yesus Kristus, Paulus juga sebagai hamba Tuhan dikonfirmasi. Jadi hamba Tuhan yang benar, jemaat-jemaat Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 3, ya, mari kita lihat. Ini perkataan Rasul Paulus kepada orang-orang yang memusuhi kebenaran. Karena memang itu pasti ada di setiap zaman, Bapak Ibu Saudara. Akan ada orang yang memposisikan dirinya sebagai orang yang melawan kebenaran yang dipakai oleh iblis, ya, untuk menyesatkan, ya, orang-orang percaya. Itu sudah pasti ada di setiap zaman. Kita lihat, ya, Paulus katakan di Filipi pasal 3 mulai dari ayat 1b. Filipi pasal 3. Paulus katakan kepada jemaat Filipi, jemaat kudusnya Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi Paulus, ya, kalau Yohanes Pembaptis tadi dan juga Yesus Kristus mengatakan para guru-guru palsu itu adalah apa? Dikatakan keturunan ular beludak. Ya, kalau Paulus menyatakan, ya, pengajar-pengajar palsu itu adalah dikatakan anjing-anjing. Ya, jadi ini bukan berbicara anjing sebenarnya, tetapi sifat anjing itu adalah menggerogoti, ya, mengambil daging dan meninggalkan tulang-tulang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini berkaitan dengan di mana Paulus menyatakan bahwa doktrin kebenaran kasih karunia Allah itu kalau tidak dijaga, itu bisa digerogoti oleh pengaruh buruk dari pengajar-pengajar palsu, sehingga orang-orang percaya pun seperti jemaat Galatia. Nah, itu sebabnya kita pelajari kitab Galatia. Tidak ada yang kebal. Akhirnya mereka juga bisa terpengaruh dan menjadi orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Begitu ya, ikut-ikutan saja. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya di Galatia menjadi sangat rugi karena, ya, kebenaran yang mereka percayai, kasih karunia di mana mereka dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, mereka tukar. Mereka menukarkan itu
dengan pengajaran yang keliru, yaitu mereka ingin kembali ke hidup yang lama karena mereka mendengarkan pengajar-pengajar palsu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu nyata di dalam kehidupan kita sekarang ini juga, itu nyata Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap orang percaya harus bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia itu tanpa kompromi. Amin. Tanpa kompromi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus terus bertumbuh. Satu-satunya cara adalah kita harus terus bertumbuh di dalam kebenaran, dalam pengetahuan yang benar, supaya kita bisa terus berjalan di dalam kemurnian iman kasih karunia Allah yang menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus, di mana semua kita, orang-orang percaya, sangat diberkati oleh Tuhan dan harus menjadi satu kesadaran yang terus bertumbuh, supaya kita bisa menilai segala sesuatu dalam kehidupan kita ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan tidak terpengaruh oleh arus dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Jadi bahwa kasih itu juga mendisiplinkan kita. Amin. Kasih itu juga menegur kesalahan. Dan karena Allah membenci dosa, jadi orang bilang Tuhan itu membenci atau tidak? Oh ya, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu membenci atau tidak? Membenci juga Bapak Ibu Saudara. Membenci apa? Membenci dosa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Justru karena di situ tadi Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara, dengan pimpinan Roh Kudus, dia mengatakan bahwa orang-orang tertentu yang hatinya selalu jahat, Yohanes Pembaptis mengatakan mereka adalah keturunan ular beludak. Yesus pun mengatakan, Ibu Saudaraku, kita harus urus, kita harus pupuk, iman kasih karunia yang ada pada kita saat ini harus ditumbuhkan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan arus dunia, tapi kita tetap konsisten setia kepada kebenaran. Amin. Itu adalah cita-cita dari setiap orang yang murni dalam iman kepada Kristus. Itu adalah setiap cita-cita setiap keluarga yang ingin dipakai oleh Tuhan hidupnya untuk menjadi alat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ajari anak-anak kita ajari saudara-saudara kita ajari jemaat Tuhan, kita ajari semua orang yang terhubung dengan kita, teman-teman kita, semuanya. Mari kita bersama-sama untuk menghidupi kebenaran kasih karunia Allah, karena di situ ada kemurnian. Amin. Di situ ada kebenaran yang sempurna, dan di situ adalah pekerjaan Kristus yang sudah selesai, di mana kasih yang sempurna itu telah dicurahkan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kerinduan kita bersama, membentuk hidup kita, dibentuk oleh Tuhan di dalam kebenarannya adalah kerinduan kita bersama, karena kita mau menikmati segala berkat Tuhan, berkat surgawi, dan kita mau hidup di dalam damai sejahteranya setiap saat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali minggu di hari Senin ini, minggu pagi ini Bapak Ibu Saudara, ini kita mengawali dalam minggu ini ibadah saat teduh kita dengan penucapan syukur kepada Tuhan, dan mari kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara, supaya apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita perjuangkan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan cukup kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Berdoa terus semuanya, supaya semua saudara-saudara kita, semua keluarga kita, semuanya tetap setia kepada kebenaran kasih karunia Allah. Terima kasih banyak juga untuk hambanya Bapak Pendeta Pardosi yang kemarin sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, boleh diulang lagi dengan mendengarkan video di channel YouTube kita Gerika Makedonia. Firman Tuhan yang sangat luar biasa disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk kita semuanya juga yang selalu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Dan teruslah ya Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada siapa saja supaya kasih Kristus yang sempurna menjadi milik semua orang yang terhubung dengan kita. Amin. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Diberkatilah kita semuanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap maju, ya tetap semangat dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami yang lainnya Tuhan, kami pertama-tama menghubungkan hidup kami, menghubungkan iman kami, menghubungkan hati kami, menghubungkan pikiran kami untuk berelasi seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami persembahkan kepada Tuhan, supaya Engkaulah menuntun setiap saat, setiap hari, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan. Biarlah semuanya itu di dalam pengendalian daripada Tuhan, supaya setiap apa yang kami kerjakan berbuah dan berhasil di dalam Kristus Yesus kami memperoleh segalanya. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya semuanya akan ditumbuhkan dan berbuah dan dipelihara oleh kasih karunia Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi. Kembali kepada hambanya Pak Pendeta Pardosi. Ya, shalom semuanya. Salam kudus. Amin. Salam, puji Tuhan.